Mudah-mudahan gak keganggu ya dengan suara backgroundnya. Oke, sip. Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kita ada di malam minggu ya. Sebenarnya ini masih terlalu ini sih, terlalu terlalu pagi ya untuk programmer ya. Biasanya malam malah rame sih. Cuman saya pengen online jam segini aja supaya nggak terlalu malam. Oke. Ini sih kita mau otak-atik golang ya teman-teman ya. Otak-atik golang. Jadi hari ini mau ngapain? Oke, hari ini kita mau belajar golang gitu ya. Belajar golang. Nah, frameworknya apa? Frameworknya apa gitu ya? Frameworknya saya juga belum tahu ya. Oke, frameworknya saya belum tahu mau pakai apa. Nanti kita cari best framework lah. Best framework golang ya. 2022 kita cari. Nanti kita cari frameworknya, best frameworknya. Oke. Tadi sih saya udah otak-atik dikit ya. Ini pakai Jin sih. Mungkin saya hapus dulu ya supaya teman-teman nggak bingung nih setup awalnya gimana gitu ya. Ya kita buat dari kosong sih, dari kosongan ya. Oke. Nah kayak gitu. Oke. Nah ini yang YouTube bisa lihat apa komentar juga nih yang dari TikTok ya. Saya pengen tes gimana ya. Kira-kira oke nggak kalau seperti ini. Oke. Nah untuk apa namanya? Untuk ini, untuk back end, ini kan kita ulang itu kan untuk back end ya, ya. Kalau kita ngomongin back end itu setidaknya kita inilah ngerti cara bikin root ya. Jadi apa ya? Harapannya sih framework yang kita pakai itu membuat rootnya mudah gitu ya. Jadi kita ada harapan seperti itu sih, oke? Untuk framework yang akan kita pakai, oke? Lalu apa ya? Untuk mengakses database-nya mudah. Itu sih ya. Itu sih itulah minimal 2 poin yang apa ya? Yang harus ada, oke? Di framework yang akan kita pakai kayak gitu sih. Kalau kita ngomongin backend kayak gitu ya, oke? Kalau untuk rendering view kayaknya udah nggak relevan sih ya kalau zaman now ya. Apakah masih oke? Untuk render view-nya nggak usah lah ya, nggak usah sih. Karena kan sekarang itu kan teman-teman udah banyak yang modelnya tuh SPA ya, single page application gitu ya. Jadi ya mungkin kita nggak usah fokus ke sananya, oke? Kalau ngomongin backend kita nggak usah fokus ke sana, ke rendering view-nya, oke? Karena banyak bahasa pemrograman yang zaman now itu dia udah ini ya, udah single page application ya, udah SPA lah istilahnya, kayak gitu gitu. Tapi ya memang ada beberapa yang masih pakai konsep itu sih, konsep multi page view dan nggak masalah juga sih, nggak masalah juga karena kan untuk beberapa kasus tuh apa ya, nggak bisa pakai ini loh, nggak bagusnya tuh nggak SPA tapi MPA kayak gitu sih. Ya soal SPA MPA dicari aja di Google, saya nggak mau ngebahas terlalu dalam ke sana, oke. Intinya intinya hari ini kita belajar golang, frameworknya apa nanti kita cari ya. Kita cari frameworknya, oke. Backendnya membuat target apa ya namanya ya, key-nya nih yang akan kita pelajari adalah cara bikin rootnya, membuat rootnya mudah, key framework yang akan kita pakai. Gini kali ya. Oke. Framework yang akan kita pakai, oke, syaratnya, oke. Wih, keren nih. Kita akan menyeleksi frameworknya ya. Yang mau kita pakai yang mana, oke. Syaratnya routingnya tuh mudah, oke. Sama untuk mengakses database-nya itu gampang, kayak gitu sih. That's it. Oke, hanya itu aja, oke. Fitur-fitur lainnya kita ya udah biarin aja, oke. Kita pakai bantuan Mbah Google aja, oke, untuk cari frameworknya yang terbaik kayak gitu sih, oke. Ayo kita mulai aja langsung. Ya pertama-tama ya tentunya kita cari frameworknya ya. Base Golang ya, base Golang framework. Kayak atur dikit ya, kayak ini. Bang request basic tipis Golangnya dulu dong sebelum pakai framework. Oke. By the way saya disclaimer dulu deh ya. Teman-teman jangan terlalu berekspektasi tinggi. Oke, di sini saya sebagai oke. Sebagai pemula juga lah, pemula aja, sebagai pemula juga, sama-sama pemula, oke. Yang kedua saya belum pernah pakai Go untuk production kayak gitu ya, oke.
Jadi ini pure saya benar-benar buat have fun aja sih. Kita kecilin dikit. Oke. Nah, jadi di sini saya otak-atik golang for fun aja sih. Kayak gitu. Oke ya, jadi kalau ada salah-salah jangan sungkan untuk koreksi ya. Oke, seperti itu teman-teman. Saya membuat pernyataan dulu, oke, supaya teman-teman tidak terlalu kecewa. Oke, sip. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sebagai pemula juga, oke, saya belum pernah pakai Golang untuk production, itu belum pernah, oke. Saya otak-atik Golang ya for fun aja. Kita otak-atik Golang ini for fun ya, untuk ini sih, untuk sekedar tahu teknologi, oke. Karena nggak ada salahnya sesekali ini kita lihat referensi dari bahasa lain gitu yang nggak kita pakai, oke. Kenapa? Karena ya kita bisa bisa belajar dari situ kayak gitu, oke. So ada request nih dari Mas Aldi ya, request basic tipis-tipis Golangnya dulu sebelum pakai framework. Oke, boleh ya. Kita bahas tipis-tipis Golangnya, oke. eh oke. Golang tutorial, Golang tutorial. Oh, ada di W3 School ya. Ada di W3 School, kita buka aja. Oke. Nih. Nah, lagi-lagi kalau ngomongin basic, oke. Kalau ngomongin basic itu, nih, kalau ngomongin basic itu yang penting variabel dulu, variabel gitu ya, operator aritmatikanya gitu ya. Lalu cara membuat apa namanya, statement if-nya kita harus tahu nih sama loopingnya gitu. Begitu juga dengan list atau array-nya itu kita pahamin lah konsepnya gitu. Ya tambahannya ya belajar function bagus sih sama OOP ya. Basicnya aja OOP, oke. So kita mungkin kita coba terapin ya roadmap belajar kita ya. Yang sempat saya share, oke. Di TikTok roadmapnya itu seperti ini ya. Jadi ini roadmap ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua bahasa pemrograman sih ya, yang mau kita pelajarin, oke. Jadi kita ya startnya belajar dulu aja bahasa pemrograman, belajar basicnya, lalu belajar OOP-nya, nanti langsung loncat ke framework kayak gitu sih ya, oke. Ya langsung aja kita coba ya guys. Kita akan coba belajar basicnya dulu. Nah kita cari tahu nih variabel nih ya, variabel, oke. Saya close dulu semuanya. Kita cari tahu dulu nih variabel di Golang tuh kayak gimana, oke? Berdasarkan roadmap lah ya. Mungkin roadmapnya saya geser dikit sini, nah, oke? Oh nggak usah deh, ini kan udah ada di sini, oke? Kita belajar dulu basicnya aja dulu, ya nggak? Kita belajar basicnya aja dulu seperti apa gitu ya, oke? Sekali lagi jangan sungkan untuk koreksi saya ya. Di sini saya ya cuma buat for fun doang ya, ngoding Golangnya. Saya belum pernah juga untuk production, jadi ya kita lihat aja ya. Kelihatankah? Apa mau di zoom? Zoom dikit. Nah, kayak gini kali ya. Oke lah ya. Oke lah ya. Ya, oke. Introduksinya ini Golang ya. Dia bilang cross platform dan sebagainya. Ini sih enaknya kalau di W3 School itu teorinya dikit sih. Saya seneng banget yang teorinya dikit gitu. Karena saya sendiri nggak kuat di teori gitu. Jadi benar-benar orang teknis sih. Jadi kalau baca yang terlalu banyak tuh teorinya malah bingung gitu. Oke, langsung aja kita terapin dah. Gimana variabel di Golang? Boom. Komennya dulu boleh nih. Kita pengen tahu. Oh, komennya sama lah ya, pakai slash slash ya. Oke. Komen di Golang pakai slash slash. Oke, kita coba. Copy aja kodenya. Di sini saya di folder Go ini. Nah, ini kita inisialisasi dulu ya projectnya. Oke. Kita masuk ke directory Go-nya, kita inisialisasi dulu. Nah, cara inisialisasinya gimana? Ketik aja go mod init ya. Oke. Oke, boom. Nanti ketika udah di inisialisasi, nanti akan ada file ini go.mod, oke. Nah, saya juga belum tahu ini buat apa gitu dan kenapa dia ada di situ, oke. Kita biarin aja dulu, nggak usah pusing ya. Bikin file baru namanya main.go. Nah, kita copy paste aja kodenya di sini. Dari sini ya. Kita copy paste. Boom. Oke. Nah, kita coba nih. Go. Kita jalanin ya. Go. Nah, jalanin ini ketik go spasiran, oke. Main.go. Oke. Oke. Nah, nice. Seperti itu ya. Ini udah jalan nih, teman-teman. Tapi saya pengen
Gimana caranya supaya ketika ada perubahan gitu ya, supaya ada perubahan, eh dia itu otomatis dibagi ulang gitu. Oke, saya pakai Notmon aja ya di sini. Saya nggak ngerti sih si Go-nya ini gimana ya. Ya tapi di sini saya pakai Notmon aja. Oke, apakah bisa pakai Notmon? Kita tes ya pakai pakai Notmon ya. Oke, nice. Kita coba ya ada perubahan. Oke, jalan ya ternyata. Oke, nice sekali. Kita udah berhasil ngebuat fitur hot reload-nya ya dengan Notmon. Oke, saya senang banget sih Notmon ini. Karena kita nggak cuman apa ya, nggak cuman bisa dipakai di satu bahasa pemrograman gitu. Bisa dipakai di beberapa bahasa pemrograman kayak gitu sih. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Sudah nice ya teman-teman. Ada pertanyaan nih dari YouTube dulu ya. Saya sebelum lanjut mungkin saya jawab pertanyaan dulu. Mas mau tanya soal bikin API Laravel gimana untuk bikin API Laravel sampai production bannya nggak yang pakai API pakai Laravel sampai production. Oke, mungkin dikoreksi dulu pertanyaannya, saya kurang paham ya. Mas SJVI Gaming sampai production banyak nggak yang dipakai gitu. Ya, seperti apa ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kodenya udah jalan, oke. Kita belajar, kita udah bisa ngeprint di sini ya, udah bisa ngeprint. Ini udah nice ya teman-teman. Ini kalau teman-teman udah bisa ngeprint, kalau belajar bahasa pemrograman baru, itu sudah sangat bagus gitu. Dan kalian harus bangga sih. Kalian harus bangga ya. Kalau udah bisa ngeprint tuh udah apa? Udah satu langkah, oke. Menuju menuju aduh kepanasan. Menuju apa ya? Menuju golang developer lah kayak gitu ya. Ini kita sebenarnya kita udah ngeprint ini ya, kita udah jadi golang developer gitu ya. Udah keren ya. Di apa di CV kita udah bisa masang nih. Misalnya namanya Budi gitu kan, bawahnya golang developer gitu. Nah gitu. Nice ya. Oke, lanjut. Sekarang kita udah bisa ngeprint strukturnya seperti ini golang, oke. Mungkin yang untuk yang baru join ini ya. Ini apanya sih namanya? Oke, geser dikit. White. Thanks like-nya. Oke, kita udah bisa ngeprint. Udah bagus, kita lanjut ke variabel, oke. Nice ya. Kita lanjut ke variabel. Yang nanya nanti saya jawab ya. Mungkin kita lanjutin materinya dulu, baru saya jawab, oke. Nah, kita lanjut ke variabel nih, oke. Nah, kalau belajar bahasa baru ya belajar aja dulu variabelnya tuh kayak gimana gitu kan. Ada integer float, oke. Ada string, ada boolean, oke. Nice. Gimana cara deklarasinya? Nah, ini nih. Ini mungkin yang agak yang agak bikin shock ya. Di Golang ya. Saya tuh otak-atik Golang beberapa bulan yang lalu gitu. Cuman untuk for fun doang sih. Nggak untuk real project. Dan ini yang pertama kali bikin saya shock gitu. Deklarasi variabelnya nih. Deklarasi variabelnya kocak gitu ya. Jadi gimana nih ya? Jelasin deh. Jadi deklarasi variabelnya tuh gini teman-teman. Var spasi ya, nama variabel gitu kan. Udah gitu tipe datanya tuh setelah nama variabel ternyata gitu. Ya gitu. Ini sih yang mungkin pertama kali akan bikin teman-teman shock ya ketika belajar nih namanya Golang gitu ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. So ya nggak apa-apa. Kita ikutin aja, oke. Ternyata bikin variabelnya itu seperti ini, oke. Var spasi nama variabel, tipe datanya, initial value-nya, oke. That's it. Kalau ngomongin variabel udah kayak gitu aja. Gak usah pusingin kemana-mana, oke. Iya betul sekali. Penamaan variabelnya tuh sintaksnya lah ya. Sintaksnya itu agak ekstrim ya. Agak ekstrim nih. Saya nggak tahu sih developer Golang ini mungkin backgroundnya dari bahasa apa gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Makanya dia desain seperti ini gitu kan. Ini kan kalau ngomongin sintaks kan suka-suka mereka kan. Suka-suka mereka aja gitu. Mau bikin kayak gini kayak gitu kayak terserah mereka, oke. So ya kita sebagai user, sebagai pemakai, kita ikutin aja dulu, oke. Kita coba bikin variabel ya.
Di sini saya bikin variabel apa ya? First name kali ya. First name oke lah. String oke. S-nya kecil ya. Misalnya Denny nih. Denny oke. Last name-nya string oke. Lucu ya variabel ya. Ya sudah, biarin aja teman-teman. Biarin aja. Kita hari ini belajar. Kita harus mengkosongkan pikiran kita, oke? Last name-nya CR. Oke, nih kayak ada merah kenapa nih? Oke, oh oke. Dia ngasih tahu kita nih, ini kita deklarasi variabel first name dan last name tapi nggak kita pakai gitu. Makanya dia muncul seperti ini gitu teman-teman. Oke? Ya sudah, supaya nggak muncul ya kita pakai aja. Saya mau print di sini sih. First name, last name ya. Boom. Oke, kita lihat ya. Oke, udah jalan ya. Sekarang gimana ngegabungin value-nya gitu? Apakah dia punya kode khusus untuk menggabungkan string ya? Apakah ada? Apakah ada? Apakah ada? Oke, di sini nggak dijelasin ya, tapi ya sudah, biarkan. Oke. Jadi kalau saya pengen print full name, di sini yang akan saya lakukan adalah seperti ini ya. First name plus ya, spasi last name. Ya kita coba aja. Kita coba aja. Oke, pakai plus ya. Ya biasa aja sih ya. Eh hampir sama dengan bahasa pemrograman lain bisa pakai plus ya, kecuali PHP pakai titik. Oke, nice. Kita udah belajar variabel. Oke. Satu lagi kita coba bikin variabel ini ya. Kita coba bikin variabel integer ya. Kita print. Saya pengen tahu sih. Apakah harus dikonversi ke string atau bisa kayak gitu aja gitu ya. Oke, nice, bisa ya. Oke, ternyata ngeprintnya itu untuk integer juga bisa. Nggak usah kita konversi ke string. Oke, nice, good. Oke, selesai itu variabel. Oke, kita lanjut ke operator aritmatikanya. Ngomongin operator aritmatika gampang teman-teman. Oke, ini saya komen dulu. Misalnya saya punya variabel harga gitu ya, $2 gitu. Lalu saya punya quantity harganya 2000 lah, $2000 gitu ya. Kuantitinya ini 4 gitu ya. Ini lucu banget sih. Kayak gitu. Totalnya nih, saya pengen dapat totalnya. Oke. Totalnya integer juga tapi ngambil dari price kali quantity. Oke, langsung aja kita print FMT ya. Print ln. Total. Total gitu ya. Kita coba print. Kita coba print. Oke, nice ya. Jadi 8.000. Oke, luar biasa. Kita udah belajar operator aritmatika. Oke. Untuk mempersulit hidup kita ya kita coba ini kali ya. Ditambahin 10 ya hasilnya. Oke. 2000 kali 4 ditambah 10 dikurangin 10 gitu ya. Terus dibagi. Kita bagi 2 kali ya. Kita coba ya. Kita coba operator aritmatikanya dulu nih. Oke, nice. Jalan ya, oke. Ya operator aritmatika sih udah itu aja sih. Kali tambah kurang bagi dan sebagainya, oke. Sip, dah. Itu aja, oke. Yang perlu teman-teman pelajari operator aritmatika. Gak usah pusing kemana-mana dulu, oke. Sekarang kita belajar if-nya nih, oke. Kita belajar if-nya. Kita belajar if-nya. Mana if-nya nih ya? Variable, constant, data types, oke. Oke. Condition, oke. Condition ya. Nah, kita lihat nih penulisannya kayak gimana sih penulisannya di Golang. Oke, saya pengen langsung yang rumit aja nih. Nah, yang ini oke. Oke, untuk penulisan jangan lupa titik koma, Bang. Golang pakai titik koma ya? Kayaknya nggak pakai titik koma deh. Oke, untuk Golang ternyata kita lupain aja ke titik koma ya. Ini nggak pakai titik koma, oke. Seperti Python. Nah, saya pengen tahu if-nya nih. Mana sih kodenya if-nya? Di W3 School apakah nggak ada? Oke, standar sih ya. Standar sih ya penulisan if-nya seperti ini. Dan dia kayaknya nggak pakai kurung buka kurung tutup ya. Tapi apakah bisa pakai kurung buka kurung tutup? Oke, saya nggak tahu. Kita tes aja ya. Kita tes aja. Oke. Kita tes seperti ini. Kita bikin ini saya mau close dulu. Nggak usah di close lah ya. Ini, wow, salah. Oke, nah oke seperti ini. Kita coba fitur if-nya di Golang tuh kayak gimana, oke? Nah, kayak gini nih. Saya pengen
Oke, saya pengen pakai if-nya. Oke, if-nya if total lebih kecil, lebih besar dari 10.000. Oke, boleh kurawal kan? Oke, boleh ya. FNT Printland. Oke, produk ini mahal. Oke, sesimpel itu aja. Tapi kalau dia itu eh nah kayak gini, else-nya nggak bisa nih guys. Else-nya nggak bisa. Kenapa? Ya, kita lihat aja ntar ya. Kenapa nggak bisa? Produk ini murah. Simpel itu sih. Saya pengen ngeprint kalau totalnya itu lebih dari 10.000 mahal gitu ya. Total produk plus total. Nah gini ya. Else-nya nih nggak mau nih. Oke, kenapa nggak mau? Ya kita lihat aja codingannya ya. Kalau susah kayak saya biasanya cari di Google aja sih. If else, golang gitu ya. Boom. Kita lihat aja. Halo Mas Jul, selamat malam. Hari ini kita otak-atik golang nih ya. Oke, else-nya, else-nya ternyata gara-gara ini, kayaknya gara-gara ini ya. Dia nggak mau pakai ini guys. Oke, ya syntax problem ya. Kita ngikutin aja maunya dia apa. Oke, kita ikutin aja. Else-nya nggak mau kenapa? Statement found else. Expected statement found else. Why? Why? Else-nya nggak mau? Kenapa nggak mau else-nya? Oh, I see, I see. Nggak mau? Kita coba ya copy paste. Saya kurang paham nih. Kenapa else-nya itu nggak mau ya? Kalau nggak ditulis tipenya nggak bisa ya si golang ini ya. Oke, nah ternyata ternyata bikin else-nya lumayan ya, lumayan membingungkan nih. Ini gimana nih maksudnya golang? Oke, please explain nih. Oke, ya udah kita copy paste aja. Saya pengen tahu seperti ini, seperti ini. Oke, 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 oke. Ini oke, saya copy ya. Kita copy paste aja ya. Ini jalan, gila sih. Apa-apaan nih? Ini jalan loh if-nya. Oke, coba ya. Kita lihat sintaksnya dulu. Apa yang salah nih ya? Apa yang salah dari codingan kita? Kenapa ini malah nggak jalan? Oke, ya kita minum dulu sebentar ya. Oke, ada pertanyaannya dari TikTok. Kita loncat bentar ya. Relaksasi otak. Masa error sih gitu doang? Ya gak sih? Kesel gak sih? Gitu doang error. Ya kita balikin lagi ya. Saya kesel sekali nih dengan golang nih. Enggak sih, kitanya aja nih yang masih noob ya. Oke, kayaknya saya tahu sih. Ini mungkin ini ya. Mungkin ya. Oke, yang bawah nih jalan loh. FMT Printline, oke. Oke. Totalnya lebih kecil sama dengan ini. Lebih besar sama dengan. Oke, ini jalan loh. Wow, amazing nih. Ini jalan nih. Ini kocak sih. Saya nggak tahu ini kenapa ya. Ini kocak nih. Oke guys, ini kocak sekali ya. Saya nggak tahu kenapa. Ini kenapa? Atau jangan-jangan ini harus kayak gini. Harus kayak gitu. Kacau deh. Ternyata ini tuh jadi masalah loh di Golang guys. Kalau kita bikin else, oke. Kalau di enter nih, pas di sini ya, kita enter aja udah error. Ternyata bermasalah. Oke lah. Ternyata di Golang itu nggak boleh kayak gini ya bikinnya ya. Jadi tim-tim ini nih, teman-teman nih yang timnya Kurawal bikin kayak gini, ya sabar aja, oke. Ternyata kita nggak bisa pakai seperti itu. Ya sudah, kita ikutin aja, nggak apa-apa. Sekarang saya coba ini ya. Saya coba print. Apa yang terjadi? 2.000 kali 4 kan 8.000. Produk ini murah. Oke, nice ya. Jalan ya. 3.000 kali 4 12.000 nih. Kita lihat. Nah, ya betul. Mas Budi ternyata harus sejajar ya. Gokil sekali nih Golang nih ya.
Oke, biarin aja, kita ikutin aja, jangan terlalu banyak komplain kalau kita belajar. Oke. Nah, ini udah ini ya, udah ke print ya. Oke, nice, udah jalan. Kita udah, saya pengen nambahin satu lagi. Kita coba else if-nya ya. Jadi kalau belajar nih, setelah variabel kita belajar if, kalau bisa sampai else if itu bagus sih. Oke. Else if total sama dengan, oke, nah ini 9.000, ini 8.000, ini 8.000 aja. Lebih besar dari 10.000, oke. Berapa ya? Lebih kecil ya? Lebih kecil sama dengan, sorry, saya mau pakai else if. Oke, kita bingung nih. Else if-nya kita tambahin apa kira-kira. Oke, if total lebih besar dari 10.000. Oke, produk ini mahal. Oke. If total lebih besar dari 30.000 gitu ya. Nah, else if-nya juga error nih guys. Ternyata ini kesalahan kecil gitu ya. Sudah lah ya, kita ikutin aja. Kita nggak usah komplain, nggak usah banyak komplain. Nah, ini saya mau bikin seperti ini, tapi ini kebacanya sih jadi yang ini ya. Ini saya pindahin ya. 30.000-nya saya pindahin ke atas, ini 10.000. Oke. Produk ini agak mahal. Terlalu mahal. Oke, produk ini agak mahal. Oke, kita coba ya. Kita coba fungsi else if-nya nih, oke. Kita coba fungsi else if-nya jalan atau enggak nih, oke. Saya nggak tahu. Kita coba aja, oke. Kita masukin totalnya supaya jadi 10, supaya jadi ke sini nih. Ke 10.000 ya. Berarti saya masukin 3.000 kali 4. Oh, udah bener sih ya, 12.000 ya. Kita coba save. Oke, masuk ya, produk ini agak mahal. Kita coba di atas 30.000 nih. Mungkin 30.000 kali 4 ya. 120.000. Oke, produk ini terlalu mahal. Oke, udah jalan ya. If-nya seperti ini digolang. Oke. Else if-nya seperti ini. Oke, nice. Kita lanjut ke materi berikutnya, looping. Oke. Kita belajar looping. Oke. Nice. Kita lihat ya loopingnya seperti apa. Oh, mungkin sebelum looping kita ke array dulu kali ya. Ya, kita masuk dulu ke array. Ini lompat sini. Ini seharusnya kita belajar array-nya dulu, oke. Kita lihat nih deklarasi array-nya seperti apa sih di Go gitu ya. Oke. Seperti ini, nice. Wow, apakah harus diisi banget ini? Panjang array-nya, damn. 5 integer, oke. Apakah harus seperti itu? Ya, kita ikutin aja ya. Kita ikutin aja, meskipun kalau harus diisi sih menjengkelkan sih ya, teman-teman ya. Products gitu ya. Saya bikin products. Seperti ini, integer. Oke. Fnt print ln product. Ya, kita lihat aja. Main Go is out of bounds. Oke, 4. Oke, arahnya seperti ini teman-teman. Agak menjengkelkan sih ya. Apakah harus diisi? Saya mau kosongin bisa nggak? Oke, ternyata nggak harus diisi ya teman-teman ya. Nah, ini arahnya ternyata seperti ini guys. Waduh. Ini ya, lagi-lagi golang ini menunjukkan ini ya, menunjukkan ciri khasnya ya. Berbeda dengan yang lain gitu. Kenapa sih nggak dibikin gini aja gitu, Bapak Golang nih? Bikin aja kayak gini kan simple gitu. Nah kan kayak gini doang kan simple gitu. Nggak ada yang salah dengan array yang seperti ini gitu. Kenapa harus dibuat seperti ini? Oke, saya nggak paham ya kenapa Golang seperti itu. Oke lah, kita ikutin aja. Dan ternyata nggak harus diisi guys ya. Si panjang arraynya itu berapa nggak harus diisi. Oke. Nice. Good. Kita lanjut ya. Kalau saya mau bikin string, atau bisa nggak sih dia tuh nggak pakai tipe data? Oh, nggak bisa ya. Dynamic. Oke, kita ikutin aja. Seperti ini, oke. Sip. Nice ya. Arraynya seperti ini digolang, oke. Di assembly itu array. Oke. Apa nih artinya nih? Kita translate dulu ya. Kita nggak paham nih maksudnya apa nih. Dengan panjang yang disimpulkan. Maksudnya apa guys? Oke. Kita nggak tahu. Kita nggak mau tahu dulu sekarang.
Takutnya kita malah bingung ya. Oke, skip aja, kita skip aja dulu. Oke. Yang penting kita udah tahu, oh ini bikin arahnya seperti ini. Oke. Cirinya ya ini nih, ada kurung buka kurung tutupnya ya, seperti itu ya. Oke. Nice. Kita lanjut ya untuk golangnya. Oke. Kita lanjut ke looping nih. Oke, kita lanjut ke loopingnya nih. Di golang tuh gimana sih loopingnya, ya nggak sih? Kita udah belajar for-nya, ya kita lanjut belajar loopingnya ya. Oke. Nah, loopingnya seperti ini. Oke, mic-nya jatuh. Nah, loopingnya seperti ini teman-teman. Adakah yang aneh? Loopingnya initial value, kondisi. Mana? Initial value, kondisi. Oke, initial value, kondisi. Nah, ini yang standarnya seperti inilah ya. Yang ada di berbagai macam bahasa pemrograman. Oke. Len, oke pakai len ya. Oke, kita coba aja ya. Kita coba nih. Loopingnya seperti apa? For i. I sama dengan 0. Titik 2 ini apa ya? Titik 2 ini apa ya? Nggak tahu sih saya. Kita ikutin aja dulu ya. Oke. Len. Products. Oke. I++ standar lah ya. Oke, nice. Saya pengen langsung print. Saya ambil dulu ya value dari arraynya. Oke. Oke nih ada yang jawab nih dari Mas Julpiansah. Titik 3 panjangnya bebas bang. Sesuai dengan indeksnya. Nah itu tuh. Kalau ada titik 3 kayak gini. Bedanya sama yang di kosong tuh apa ya? Ini kan kosong ya. Tapi ada juga yang pakai titik 3 tuh. Nah seperti itu tuh. Ada juga yang pakai titik 3. Itu sih saya kurang paham ya. Bedanya tuh apa ya? Bedanya apa? Oke. Seperti itu sih ya. Oke, tapi ya sudahlah kita nggak usah pahamin itu dulu sekarang. Takutnya membingungkan ya untuk kita. Kita lanjut ke looping, oke. Nah, cara ngambil arahnya nih gimana nih? Oke. Oke, cara ngambil arahnya normal ya, nggak ada yang aneh di golang ya. Oke. Nah, saya seneng banget sih kalau kalau apa ya ternyata ngambil variabelnya itu nggak susah gitu kan. Ya udah berarti kita dengan basic pemahaman dari bahasa yang udah kita pelajarin gitu ya. Kita tinggal tulis aja gitu kodenya, oke? Saya mau ngambil products index i gini ya. fnt print ln product index pakai i itu ya adalah produk gitu ya. Produk. Boom, oke. Ini error kenapa? Karena integer, oke. Harus dikonversi ya. Saya nggak mau baca dokumentasi, kita pakai jurus kita, googling aja, integer to string golang gitu ya. Kita lihat di kodenya gimana. Oke, nice. Oke, harus dikonversi str conv, oke, itu a integer to array, integer to apa nih itu a ini? Lagi-lagi kita menemukan sesuatu ya untuk konversinya seperti ini, oke? Ya kita ikutin aja teman-teman. Kita ikutin aja. Itu a, oke? Itu a. I gini ya. Seperti ini kah? Oke, oke. Ini the code oke. How to convert an integer to string, oke? Saya mau konversi dari integer ke string gitu supaya bisa di print di sini sih, oke? Tapi ternyata di sini nggak mau. Apa yang salah? Itu a, udah benar. Trace integer, oke? Apa yang salah nih? Oke, guys. Ada masalah di sini. Dia nggak mau ngeprint invalid operator produk, oke? Invalid operator. Kita lihat apa yang salah ya. Type of string, oke. Ini kalau dihilangin sih aman sih ya. Hilangin aman nih. Oke. Pakai apa nih? Pakai dan kah? Enggak sih. Ada yang salah di sini. Produk gak mau nih. Oh iya kan produknya itu integer ya. Itu sih.
Coba ya, saya konversi. Kayaknya kalau dikonversi kayak gini aman deh. Oke. Tadi karena ini ya, si produknya ini kita bikin array integer ya. Ya sudahlah, biarin ya. Index at ini str. Oke. Kita konversi i-nya, indeksnya ya. Saya pengen tampilin indeksnya sih. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ngebak-ngebak dikit. Sip. Kita coba ya. Kita coba loopingnya, ternyata mirip sih, mirip dengan yang ada di bahasa pemrograman lain, oke. Tapi di sini bedanya dia nggak pakai kurung buka kurung tutup ya teman-teman, langsung aja kayak gitu tulisnya, oke. Harus seperti itu dan ternyata jalannya 1 2 3 4, oke. Dan ini contoh yang jelek sih guys, ini contoh yang jelek sih. Kita seharusnya nggak bikin contoh kayak gini. Kita bikin sesuatu yang lebih bermakna lah ya. Saya mau bikin array ini ya, array produk gitu ya. Ada gudang gedam filter gitu, retek 12 gitu ya. Ada jarum super gitu ya. Jarum super 20 gitu ya. Kita print, tes. Oke, nice, error ya. Karena kita mengkonversi string jadi string ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba. Nah, oke, nice ya. Kita udah bisa looping. Ini udah bagus sih teman-teman. Teman-teman kalau udah bisa looping ya, ketika belajar bahasa pemrograman baru ya, teman-teman udah bisa looping itu udah sangat luar biasa gitu. Berbanggalah ya, berbanggalah. Oke. Dan di sini kita udah bisa loopingnya ya. Kita loopingnya ya simple sih, nggak susah ya. Oke. Tapi di sini ada titik 2 nih. Saya kurang paham sih ini apa ya. Kalau dihilangin gimana? Apa yang terjadi? Oke. Nggak ada ya. Oke, kayaknya sih secara teknis ini tuh kayak semacam bikin variabel ya. Bikin variabel baru i, mungkin kayak semacam gini kali di JavaScript ya. Koreksi saya ya kalau salah ya. Kayaknya sih semacam gini sih. Mungkin ya. Product length di plus ya, mungkin di versi JavaScript atau Dart-nya mungkin seperti ini, oke. Maksudnya titik 2 itu mungkin deklarasi variabel baru, variabel i gitu ya. Mungkin seperti itu, oke. Nice, kita udah sampai looping, oke. Luar biasa ya, luar biasa. Wah, saya sangat senang sekali nih. Kita udah bisa sampai looping. Kayaknya sih kekejar nih sampai bikin API ya, oke. Kita belajar basicnya langsung lanjut nanti ke frameworknya sampai kita bikin API, oke. Let's go. Loopingnya udah selesai. Udah bagus lah. Bisa satu macam looping itu udah bagus, oke. Sisanya ya kita baca dokumentasi aja. Nah, sekarang bikin function nih, oke. Bikin function. Udah ada contekan nih bikin functionnya kayak gini ternyata. func, oke. Sebenarnya entah kenapa ya, saya lebih senang kalau zaman now itu nggak ditulis lagi nih keyword function ini, kayak lebih nice aja gitu. Ya nggak sih? Kayak gini nih. Boom gitu ya. Langsung, atau langsung tipe datanya boleh integer, oke. Tapi sudah, kita ikutin aja. Fungsinya seperti itu. Kita bikin sesuatu ya fungsinya. Function cek ganjil atau genap gitu ya. Kita bikin function cek ganjil atau genap. Oke, nice ya. Kita panggil nih di mana? Kita panggil di sini aja. Cek ganjil dan genap. Oke, masukin angkanya. Angkanya 10, oke. If number. Oke, if number modulus 2 sama dengan 0. Nice. Wow, nggak bisa. Apakah harus seperti ini? Oke. Nggak sengaja benar nih kodenya. Oke. Tanpa sengaja benar nih kodenya nih. Oke. Saya kira akan seperti ini nih. Oke, tapi gara-gara tadi belajar variabel ternyata harus di belakang ya sudah. Ternyata saya ngetik asal nih, ternyata benar seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nice. Good job. Kita print ya. Jadi kalau dia modulus 2, kalau dia habis dibagi 2, itu berarti bilangan ini tuh ganjil, oke? Bilangan ini tuh genap, oke? Nah, kalau genap, saya print. Itu A, oke? Plus adalah bilangan genap. Nice, kayak gitu ya. Sekarang kita ada else-nya. Nah, else-nya jangan lupa nih guys ya. Dia harus satu sejajar nih ya. Else, boom, bilangan ganjil. Oke, kita tes aja ya. Tes aja. Mungkin saya print beberapa kali ya. 3
9, oke, 12, save. Kita lihat hasilnya ya. Oke, benar ya, 10 itu bilang genap, ganjil, ganjil, genap. Udah, that's it gitu ya. Kita udah belajar functionnya, oke. Nice ya. Itu aja cukup untuk function, oke. Oke, kayak gitu functionnya. Apakah kita perlu belajar OOP di Golang? Saya nggak tahu nih. Perlu belajar OOP juga kah di Golang? Dari sini sih kayaknya ini ya, nggak belajar OOP segala ya. Atau dia fungsional programming ya. Oke, di sini nggak ada bahasan OOP, oke. Jadi ya sudah, kita nggak usah belajar OOP-nya. Basicnya yang penting kita sampai sini lah. Nah, sampai function, oke. Kita udah belajar bikin variabelnya gimana gitu ya. Operator aritmatikanya gimana tadi kita buat ya, if-nya kayak gimana, oke. List atau array-nya itu kayak gimana, looping-nya gimana, dan kita udah belajar function. That's it, oke. Ya sudah, kita udah udah bisa basic Golang gitu. Itu udah bagus banget sih, udah bagus banget teman-teman. Nice, oke. Mungkin sebelum lanjut saya cek YouTube dulu. Oke, oh ya harus di variabel. Iya kali ya. Itu buat buat nyingkat. Iya, itu kayaknya untuk menyingkat pembuatan variabel ya, si titik 2 itu ya. Oke. Mungkin kita tes ya. Kita penasaran sih. Kita penasaran nih. Dengan deklarasi variabel pakai titik 2 itu, oke. Misalnya nih saya pengen ngeprint sesuatu di sini. Kita bikin apa ya? Oh, kita bikin quantity misalnya. Quantity sama dengan 2, oke. Price sama dengan 1000, oke. FMT print ln, oke. Quantity kali price. Bisa? Wow, terminal saya hilang nih. Close. Nah, sip. Oke, bisa ya. Nice ya. Ternyata bisa seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya deklarasi variabelnya pakai aja yang ini ya kalau kita malas nentuin tipe datanya. Kayak first name gitu ya. Oh, ternyata itu untuk mempersingkat, teman-teman. Thanks yang dijawab nih dari Mas Julpinsa ya, dari YouTube. Jadi titik 2 sama dengan ini untuk menyingkat deklarasi variabel aja sih ternyata, oke. Misalnya seperti ini, saya bikin last name. Oke, kita coba join ya. Di sini seharusnya sih jalan sih. Aneh sih kalau nggak jalan ya. Kita lihat. Boom, jadi ya. Oke, nice. Seperti itu. Wah, ini penting banget sih ya. Kita harus tahu nih ya. Ternyata untuk mempersingkat deklarasinya kita bisa pakai titik 2, oke. Jadi dibandingkan kita bikin kayak gini, ya kita bisa pakai yang titik 2, oke. Best practice-nya seperti apa? Oke, saya nggak tahu ya. Best practice-nya seperti apa? Silakan teman-teman cari ya. Best practice-nya pakai yang ini atau yang itu gitu. Oke, kita nggak mau ke sana. Kita sekarang lagi belajar basic. Kalau belajar basic kita jangan terlalu banyak komplain, oke. Kita serap dulu aja ilmunya. Sip, seperti itu ya. Nice. Oke, jadi ini udah habis ya materi Golang Basic. Sekarang kita lanjut ke frameworknya, oke. Kenapa? Karena ya kalau ngomongin backend nih nggak bikin ginian doang gitu. Kita bikin API gitu. Kita pengen dia itu ngebaca database kayak gitu sih ya. Oke. So, oke, kita stop materi basicnya. Good. Kita lanjut ke frameworknya, oke. Kita lanjut ke frameworknya. Nah, untuk frameworknya kita coba cari aja dulu di Google. Kita cari di Google ya. Kita cari di Google best Golang framework 2022, oke. Gitu aja keywordnya, gampang ya. Oke, ada yang rekomendasiin Gorilla ya. Gorilla, Bigo, Gin, Goji, Mango, Gocraft, oke. Ini kan banyak banget ya. 2022 ya. Oke. Nah, ini kan banyak banget nih ya. Apa nih? Kok online booking? Salah buka bukan nih? Oh iya, apa nih? Kok atasnya gitu sih? Ini saya mau skip aja websitenya, kita cari yang lebih ini ya. Ini juga oke nih. Ini Agustus loh yang ini nih. X4 Gigs, oke. Mungkin oke, Gorilla, Martini ya, Gorilla, Buffalo, Goji, oke, Rival. Kita pakai yang ini aja, Jin, oke. Tadi saya sempat nyoba nih, Jin, Gorilla, Martini, oke, Goji,
Preval, oke. Banyak banget ya, Bigo. Banyak banget nih. Mango, oke, Mango. Banyak juga nih. Kita pakai apa nih? Kita pakai Jin aja kali ya. Karena dari beberapa website ternyata Jin itu termasuk yang nomor satu nih. Framework si Golang, oke, yang populer lah. Kita pakai yang populer aja, oke. Setidaknya gini teman-teman. Setidaknya kalau kita pakai framework yang populer, itu udah apa ya? Komunitasnya biasanya udah lebih rame. Udah lebih rame. Isu-isunya tuh udah banyak yang selesai juga mungkin ya. Kayak gitu sih. Minimal ya itulah komunitas dia dia punya komunitas yang bagus ya. Karena dia populer, oke. Kita langsung aja coba Jin ya. Kita coba Jin nih. Jin. Oke, kita coba Jin. Jin Golang Framework. Let's go. Bang, boleh request bikin aplikasi nggak bang? Request. Nggak tahu sih, ini saya takut nggak ada waktunya doang sih. Cuman kalau masih pengen tanya-tanya, boleh sih. Tanya aja di TikTok. Saya akan bantu jawab sebisanya. Oke, tentang permasalahan coding. Selama masalah coding masih oke sih. Oke, kita lanjut kita belajar framework Jin aja. Oke, karena dari beberapa referensi ini termasuk yang populer ya. Termasuk yang populer. Oke, so kita pakai aja. Oke. Nah, kalau ngomongin framework itu untuk backend ya. Untuk backend minimal itulah, minimal routingnya itu gampang. Oke, routingnya gampang. Membuat routingnya tuh gampang ya. Routingnya gampang gitu ya. Minimal inilah, minimal dua hal inilah. eh Manipulasi data dari database-nya gampang. Nah, kayak gitulah. Minimal itu aja sih. Framework yang bagus gitu ya, secara teknis itu aja sih kalau untuk backend. Oke. Kita coba kita lihat introduction-nya si Jin, oke. Oke, dia oke seperti itu. Oke. Cara installnya mana? Mana cara installnya guys? Nah, ini cara installnya gini ya, oke. Kita langsung install aja. Kita balik lagi ke kode kita. Kita install aja nih, oke. Kita stop dulu. Nice, kita stop ya. Go get enter. Jin. Oke, ini ya. Ini cara install package-nya ya. Semacam itulah ya. Semacam install package, install library gitu ya. Apapun lah namanya ya. Intinya menginstal lah ya. Iya, ini Golang. Buat teman-teman yang baru join nanti ini ada kontennya ada di YouTube ya, yang dari yang awal tadi gitu. Tadi kan di awal itu kita belajar basic Golangnya ya, dari variabel, operator, if, array, loop dan function ya. Jadi teman-teman nanti yang baru join nih, yang pengen lihat materi sebelumnya silahkan lihat di YouTube. Nanti ada rekamannya, oke. Silahkan di subscribe dulu. YouTube-nya capek ngoding. Ketik aja di Google capek ngoding ya. Atau ada di profile sih sebenarnya. Ketik aja di ketik aja di eh, ketik aja di YouTube capek ngoding. Nah, ini sih YouTube-nya ya. Ketik aja capek ngoding sih, search aja capek ngoding yang ada gambar kuning-kuningnya nih, kuning biru gitu ya. Yang ada gambar sinchannya nih. Ketik aja, subscribe dulu. Nanti ada rekamannya ya, oke. Itu tadi kita ngebahas basicnya sih, basic Go-nya. Sekarang kita lanjut ke framework-nya. Oke. Silakan ikutin aja dulu. Oke. Bang ajarin looping. Oke, siap. Mungkin di lain waktu. Oke. Kita lanjut ya. Kita install dulu Jin-nya. Nah, ini udah beres ya, udah beres. Nah, gini teman-teman. Best practice-nya kita coba example code-nya dulu gitu. Ketika belajar framework gitu. Nah, ini ada example-nya, oke. Kita copy paste aja dulu. Kita jangan overthinking dulu nih. Kita pengen bikinnya gimana gitu. Cobain aja dulu contohnya yang udah jalan gitu. Kalau kita belajar, oke. Saya copy paste ke sini, boom. Kita lihat. Kita jalanin ya. Notmon exec go run main go, oke. Kita jalanin ya kodenya ya. Seperti itu. Ya, kita gedein dikit. Oke, thank you Mas Jun Heidi.
Ini di low aja sih. Di low aja sih. Oke. Nah, ini udah bisa kita tes nih. Seru nih ya. Udah bisa kita tes nih. Ini sih kalau saya lihat dari kodenya ya. Ini sih untuk bikin endpoint get ya. Endpoint get. Endpointnya itu ping ya. Endpoint name-nya itu ping. Oke. Jadi kalau di browser sih nanti berarti panggilnya kayak gini. Localhost 8080 ya. Portnya 8080/ping. Nice. Oke. Ini udah bagus banget teman-teman. Ini teman-teman kalau udah bisa sampai sini nih ketika belajar backend ini udah sangat bagus sih. Udah sangat bagus ya teman-teman. Oke, udah bagus banget. Nice. Good job. Oke. Kita udah bisa nampilin sesuatu dengan Golang. Oke. Mungkin saya mau coba lakukan sesuatu yang lain. Sini misalnya seperti ini. Oke. Kita coba ya. Nah, ini error ya teman-teman. Kenapa? Karena dia masih apa? Masih mengcompile gitu. Makanya teman-teman nih kalau yang ngoding PHP gitu kayak PHP, kenapa eh, dia itu kerasa lebih lama gitu? Karena dia mengcompile dulu gitu. Jadi bukan apa ya? Ketika hot reloadnya itu kan agak lama ya. Kenapa gitu? Karena dia mengcompile dulu kode golangnya itu jadi .exe kalau di sini gitu. Makanya dia rasa agak lama sih. Oke, tapi kalau udah jadi sih nggak lemot gitu ya. Nggak usah pusingin itu. Oke, itu juga cuman bentar doang sih. Nggak signifikan lah lambatnya gitu ya untuk mengcompile-nya. Oke. Nah, kita udah bisa nampilin Hello World sekarang. Oke, itu udah nice ya teman-teman. Udah nice. Sekarang kita cobain endpoint lainnya. Saya mau coba post sih. Kita coba post ya. Post ke ping. Jangan ping kali ya. Produk aja kali sih. Products gitu ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Ya, kita print sesuatu ya. Nice. Kita save. Save. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Sabar ya. Sabar. Apakah harus saya allow terus? Oke. Oke, kita coba products. Oke, nice. Ini endpoint get product. Oke, saya pengen coba endpoint postnya nih. Oke. Nah, kita nggak bisa tes di browser nih. Oke, karena apa? Bisa sih sebenarnya. Gak usah tes di browser. Oke, kita tes di Thunder Client aja. Buka Thunder Client-nya. Oke. Nah, ini saya buat collection baru ya. Products Golang gitu ya. Oke, nice. Saya bikin request baru. Products gitu ya. Saya bikin lagi request baru. Products juga. Oke. Ya, bedanya yang ini post sih. Yang ini post. Alamatnya kita ambil dari sini ya teman-teman. Localhost seperti ini. Seperti ini. Oke, nice. Kita coba. Nah, ini udah bisa ya. Udah bisa kebuka. Yang get-nya. Kita coba yang postnya. Oke, yang postnya udah jalan ya. Oke. Untuk bikin router get dan postnya ini cukup mudah ya teman-teman. Ini cukup mudah. Saya cukup puas ya dengan Golang nih. Bikin endpointnya tuh cukup gampang nih untuk yang get sama yang post. Oke. Nah, untuk ngembalikin JSON-nya juga gampang ya teman-teman ya. C.json. Kita ikutin aja cara mainnya. Oke, nice. Sekarang saya pengen baca data dari database. Oke. Ini kan kita udah tahu nih. Oh, routingnya kayak gini nih. Sesimpel ini ya. Sesimpel ini. Oke. Oh, mungkin satu lagi nih. Bisa nggak nih endpointnya kayak gini ya? Saya pengen tahu nih. Kita tes ya. Bisa nggak pakai endpoint seperti ini di Golang? Kita tes aja. Kita tes aja. Saya mau nambahin API. Oke. Apakah harus allow terus? Tiap kali apa? Hot reload. Kita biarin dulu ya. Mungkin teman-teman yang tahu kan cara hot reloadnya di Golang seperti apa. Karena tadi saya pakai Notmon sih. Oke, kita tes ya. Oke, jalan ya. Oke,
jalan. Sama satu lagi nih, kalau ngomongin apa ya, ngomongin router, get post gitu ya, get post sama delete sih ya. Kita coba delete-nya. Satu lagi, kita coba delete-nya supaya nggak penasaran nih. Oke, seharusnya kayak gini doang ya. Nice ya, oke, bagus bagus. Untung dia nggak pakai keyword yang aneh-aneh. Udah kalau delete delete aja gitu. Oke, products. Nah ini saya keywordnya pakai delete. Ini kita allow ya. Oke, nice. Kita rename. Nah, oke, kita coba ya. Endpoint delete-nya seperti apa? Oke, kita coba aja dulu. Oke, nice. Udah jalan ya. Endpoint get-nya seperti ini. Oke, postnya udah jalan. Oke. Nah, kodenya seperti ini, teman-teman. Oke, gampang ya. Ini gampang sih, teman-teman. Ini nggak usah dihafal sih sebenarnya. Oke, kayak tadi kita belajar Jin, kita coba example-nya. Ya udah kita copy paste aja gitu. Copy paste. Kodenya seperti ini. Oke, kita ikutin aja dulu. Oke, ini dia mau bikin router get. Oh, tulisannya kayak gini. Ya udah kita ikutin aja gitu penulisan seperti itu. Copy paste aja, copy paste. Oke, nggak usah pusingin ini tuh apa gitu, konteks ini apa. Itu nanti dulu aja. Oke, nanti dulu aja. Oke, kalau belajar backend, yang penting teman-teman tadi udah tahu cara bikin rootnya di Go-nya. Oke, itu aja sih. Oke. Ini ada yang lupa nih. Gimana kalau misalnya saya pengen get ya. Kita explore ya. Misalnya saya pengen get produk dengan ID 1 gitu. Misalnya seperti ini. Nah, gimana cara bikinnya di Golang ya? Kita coba. Waduh, di delete lagi. Salah, sorry. Rename berarti ini seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, gitu ya. Saya pengen get produk dengan ID yang ada di parameter nih. Oke. Oke, kayak gitu. Ya belum jalan karena belum kita tulis kodenya ya. Main.go. Oke, nah gimana caranya? Berarti saya bikin ini ya, bikin satu lagi rute. Ini biasanya dipakai untuk update ya, teman-teman. Saya pengen dapetin parameter ID di sini. Oke. Nah, gimana caranya? Saya nggak tahu. Kita lihat aja dokumentasinya. Kita lihat aja dokumentasinya, apakah dia langsung menjelaskan di dokumentasinya, atau saya harus scroll dulu ke bawah, ke bawah. Ayo dong. Benchmark. Ayo, ini benchmarknya sudah lah ya. Oke. Oke, saya agak bingung nih. Dia kayaknya terlalu kemana-mana nih dokumentasinya. Oke. Kenapa nggak langsung intinya aja gitu? Kita mau bikin back end bro. Kita mau sesegera mungkin nyobain Golang gitu. Di mana saya bisa dapat parameternya gitu. Saya pengen ambil parameter. Oke. Oke, saya bingung. Baca dokumentasinya, kita ketik aja. Golang get query parameter. Oke, kita pelajarin cara get. Oke, seperti ini kayaknya ya. URL query get param 1. Oke. Golang get endpoint ya. Endpoint parameter. 4 parameter, oke. Nah, seperti ini maksud saya nih. Nah, oke. Untung udah ada yang nanya nih. Handle function, oke. Provisions, URL path, oke. Golang, sorry, Jin nih. Jin, kita lihat nih. Cara ngegetnya tuh gimana ya? Kita lihat ya. Oke, Jin, ini pakai Jin bukan? Jin, oke, sip. Pakai C ya. C titik request URL query will return a value of. Oke. Si query juga. Oke, nice. Oke, kita coba ya. Saya pengen ngambil ID, ternyata penulisannya pakai titik 2 aja kayak gini, oke. Get product, get endpoint, kita tampilin seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, saya pengen get ID-nya nih, oke. Berarti misalnya seperti ini. Apakah bisa? ID langsung kayak gini? Langsung kayak gini? Oke, kita coba aja. Ada error ya? Ada error, missing. Apa yang missing? Apa yang missing nih, Om? Selain di sini di YouTube ya. Di YouTube capek ngoding sih.
return string, oke. Oke, kayaknya salah ya, bukan ini. Kita coba yang ini ya. Seperti ini. Query, oke. Nggak mau. Kita coba hapus ya, saya yang kurang paham nih. Apa yang salah di sini ya? Missing guys, missing. Apakah harus ada komanya ya? Kayaknya harus ada komanya deh. Enggak. Oke. Kita troubleshoot bentar ya. Mungkin agak lama nih saya untuk handle isu kali ini. Oke. mungkin agak lama nih saya handle isu kali ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita coba aja ya. Kita coba perbaiki. Too many argument. Oke, terlalu banyak argumennya. Dibilang terlalu banyak argumen. Oke. Apakah saya harus ambil ini seperti ini ya? Query titik 2 sama dengan kayak gini. Query ID. Oke. Apakah seperti ini ya? Gak tahu sih. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Ini karena penting banget sih teman-teman. Ini sangat penting ya untuk nge-get value-nya. Oke. Ini sangat penting sih. Kita allow dulu ya. Kita lihat deh. Nice. Oke, sayang sekali masih nol ya. Masih nol nih. Ini endpoint-nya udah jalan ya, teman-teman. Tapi di sini ID-nya masih nol nih. Oke. Ini masih nol nih. Kenapa masih nol nih? Kita coba lagi ya. Kita lihat lagi query-nya, request query. Oke. Si query. Oke, si query. Ini. Get query. Oke, get query. Get query bisa juga loh ini. Kok nggak mau ya nih? Saya mau ngambil ID-nya loh. Kita coba aja ya. Berarti ID titik sama dengan si get query nggak mau ya. Query. Apakah seperti ini? Kita coba ya. Ini salah nih. Ini ID nih kayaknya. Kita coba aja dulu ya. Mudah-mudahan berhasil guys. Karena penting ya. Karena penting sih. Oke. Kita coba ya. Kita coba guys. Oke, ternyata masih belum bisa ya. Saya pengen ambil ini sih. Sayang sekali ini nggak bisa ya, teman-teman ya. Mungkin kita lihat lagi dokumentasinya ya. Nggak masalah. Nah, ini di sini ada contohnya sih ternyata ya. Ada contohnya. Kebetulan yang saya klik benar nih. Oke, kita lihat ya. Ini saya mau ngambil ID loh di sini. Kali ini dokumentasinya, dokumentasi penting banget ya teman-teman. Saya mau ngambil ID, oke. Gimana cara saya dapetin parameter ini gitu? Person ID, oke. Person. Golang itu buat apa? Golang itu untuk bikin backend ya, bikin API lah, bikin backend, bikin API, bisa pakai Golang, oke? Oke. Kayaknya kita perlu ikutin gayanya dia nih ya. Single query, oke. Tadi tuh udah dapet loh yang ini nih, yang binary. Dia harus seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin ya. Dia meminta kita untuk bikin ini nih, bikin type nih, untuk ngambil si ininya. Kalau dari contohnya, saya nggak tahu nih best practice seperti apa ya. Tapi ya udahlah, kita ikutin aja guys, nggak usah terlalu banyak komplain ya. Nanti kita susah nih belajar nih. Oke, ini ID seperti ini. Sini kita cuma ada ID doang sih. Oke. Ini person. Oke lah, kita ikutin aja dulu ya. Var person.
Person. Seperti ini kah? Apakah harus pakai stroke? Kok lucu ya? Oke, ID, TSF. Ini beda lagi. ID-nya nih besar nih. Kalau di contoh ini ID-nya besar. Apakah nggak case sensitif ya? Kita allow aja dulu ya. Kita lihat dulu aja. Kita lihat dulu ya hasilnya. Nice. Udah jalan. Kita coba ya. Sayang sekali kita belum dapetin ID-nya di sini. Oke. Saya pengen banget dapet sih ID-nya ini. Cuman gimana nih caranya ya? ID. Coba saya coba cari referensi lagi ya, teman-teman ya. Gin golang get root parameter value. Oke. Please bantu saya Google. Saya sedang sangat butuh bantuan. Bantu saya Google, bantu saya. Oke. Nah, ini pakai param nih. Ini kenapa sih harus buka Google dulu gitu, baru ketemu nih jawabannya nih. Di sini pakai param loh. Oke. Kenapa sih nggak bikin dokumentasi yang bagus aja gitu, yang bisa apa? Copy paste dan langsung jalan. Sudahlah ya, kita ikutin aja. Dia minta C, oke. Sini pakai param ya. Param ID. Oke, kita tes ya. Gila sih kalau bisa sih. Gila sih ya. Kita allow. Kita tes. Oke. Bisa guys. Kacau sekali ya. Nggak kacau sekali sih. Nggak kacau sekali sih. Tapi saya keselnya, oke, dari dokumentasinya itu dia bikin contohnya itu yang pakai struk tadi itu, oke. Jadi bikin bingung doang sih ya. Tapi ternyata ketika googling malah ketemu nih jawabannya nih. Dengan solusi seperti ini sih. Tuh, pakai C titik param doang ternyata guys. Pakai C titik param, oke. Kita bisa nge-get ID yang kita tulis di endpoint-nya. Misalnya 10 ya. Karena ini penting ya. Ini penting sih, karena kalau kita bikin endpoint yang seperti ini biasanya dipakai untuk update produk gitu ya. Kan update itu butuh ngambil ID, oke? Di URL-nya ya. Lalu kayak misalnya pengen nge-get single product gitu ya. Kita pengen get single item gitu ya. Pengen get produk misalnya ya, dengan ID sekian gitu. Nah, ini kita butuh endpoint yang ini gitu, yang get titik 2 ID, oke? Seperti itu sih teman-teman. Saya tambahin satu lagi. Ini yang ini untuk nge-get satu produk ya, oke? Yang ini untuk update. Saya pakai post aja. Sebenarnya pakai put oke sih. Tapi sudah saya mau pakai post aja. Post, oke. Post update endpoint /id ya. Kita tes ya. Kita tes endpoint untuk update-nya. Sini saya copy paste aja, duplikat. Kita rename. Jangan dulu guys, sabar. Kita rename. Ini jadi ini ya. Jadi seperti ini. Save. Kita tes. Saya mau masukin 23. Oke, jalan ya. Oke. Jadi untuk endpoint yang pakai parameter query kayak gini, nah ini cara panggilnya seperti ini ya di Thunder client-nya, oke. Untuk dari Go-nya implementasinya seperti ini. Yang ini nih dan yang ini. Sebenarnya cukup simple sih. Oke. Mungkin karena kita asing aja sih, makanya tadi agak sempat kesulitan ya untuk get part parameternya. Oke, ada yang jawab nih. Di example Gin ada. Oke, ada ya ternyata ya di example Gin ya. Kita coba nih. Itu sih mungkin gini ya. Mungkin karena ekspektasi saya ketika buka dokumentasinya tuh kita langsung dapat hal-hal seperti ini sih. Tapi Gin ini agak ini sih ya, agak marketing stuff lah ya di awal-awal gitu.
Dia kayak pengen mengenalkan benchmark dia dan sebagainya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ada di example ya. Ada di example namanya path parameter ya. Path parameter in path. Oke, ada ya ternyata ya teman-teman ya. Nah, ini oke. Di example-nya ada, oke. Sayang sekali. Ini ini ada di sini loh, ada di tengah-tengah loh guys. Gila sih. Ada di tengah-tengah ini penting banget padahal gitu. Bagusnya sih di atas ya. Tapi ya udahlah, oke. Pasti tim Jin punya alasan tersendiri kenapa dia dokumentasinya dibuat seperti ini. Oke, it's okay. Udah bagus. Sekarang ini, sekarang di endpoint post ini yang terakhir ya. Ini kita harus tahu nih kalau bikin router cara ngambil data dari formnya gitu. Data yang dikirim dari form, oke? Gimana caranya? Kita kita coba aja, oke kita coba. Di sini misalnya saya mengirim product name gitu ya. Odo Ciptaden gitu ya. Harganya 25, oke. Description-nya saya bikin strip aja dulu. Nice. Semangat Bang. Oke, thank you. Fotonya oke. Fotonya nah, ini ada foto ya. Saya ambil dari Unsplash aja kali ya. Unsplash. Oke, atau nggak usah deh. Fotonya kita kosongin dulu aja. Kita nggak mau isi foto. Oke, kita biarin. Saya pengen ngirim product name, price, dan description. Oke, saya send. Apa yang salah? Oke, sorry ya, salah ya. Yang seharusnya ngisinya di body. Seharusnya ngisinya di sini nih. Itu tadi kita jadiin query nih. Salah ya, sorry. Price 25, description-nya strip. Oke, nice. Nice, good job. Query-nya kita hapus ya. Tadi salah ngisi. Isinya di body teman-teman. Di sini. Oke. Kita send ya. Unsupported protocol HTTP. Oke, nice. Kalau saya matiin. Oke. Unsupported protocol HTTP. Why? Hampir ke close nih. Oke, sekarang saya mau bikin ini. Oh, sorry ini ya. Ada itu guys, ada kekeliruan ya tulisan. Oke, ini. Nah, sekarang saya pengen ngirim semua data ini, product price description, oke. Lalu kita get di backend-nya, lalu kita tampilin lagi gitu di sini. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini udah kekirim loh ke backend kayak gitu sih. Ceritanya seperti itu ya. Oke, nice. Kita coba cara get-nya. Saya coba ketik post kali ya. String or post, oke. Form, post form, oke. Form request. Ini di binding ya. Ada nggak sih cara yang nggak di binding ya? Saya nggak mau ngebinding sih. Golang get post gitu ya. Kita pakai keyword PHP. Ya sudahlah, biarin ya, nggak apa-apa. Kalau bekerja ya nggak masalah gitu. Get post golang. Oh ternyata nggak bisa ya. Get post form data. Seperti itu ya. By the way, thanks nih Mas Jupliansah nih. Banyak ngebantu saya nih selama kita belajar Golang ya. Thanks. Nah, kita sekarang pengen get data yang kirim. Oke, nice. Ini ada parse form. Nice ya. Apakah ada sesuatu yang bisa saya kopas di sini? Kenapa sih dia pelit banget? Saya mau kopas loh kodenya. Oke, kita udah dapat keywordnya ya, si parse form. Itukah? Jin get post data. Oke. Query and post form. Oke. Keywordnya itu ya. Di sini query and post form. Oke, thank you ya Mas Jupliansa nih. Cara get dari formnya seperti ini teman-teman. Oke, nice. Good. Seperti dia teman-teman. Tadi kita ngirim apa nih? Kita lihat nih. Kita ngirim di sini kita ngirim product name, price, dan description. Oke. Nice. Nah, sekarang kita pengen ambil di Go-nya, dari sisi Go-nya. Oke. So, cara ngambilnya kita pakai ini nih. Oke. Si query, default query. Oke. Post form ya. Post form. Oke. Kita coba ya. Pakai post formnya nih. Di titik post form. Oke. Mana endpoint ini? Yang ini ya. Oke.
Endpointnya yang ini kita bikin lagi di bawah. Oke, ada product name ya. Product name si post form product. Nice. Tiga ya, ada price, ada description. Oke, nice teman-teman. Kita coba ya, kita coba. Kita coba. By the way, ini ya, dia tuh semacam kalau saya save dia tuh semacam kegeser gitu ya, kegeser ke kanan ya. Tuh, kayak gitu sih. Oke. Another thing ya diulang. Oke. Dia ternyata otomatis geser gitu ke kanan. Oke. Nggak apa-apa, kita ikutin aja. Meskipun saya lebih suka nggak geser sih sebenarnya. Tapi ya sudah, kita belajar, jangan banyak komplain. Kita ikutin aja. Oke, kita coba ya. Oke, nice. Ini udah dapet ya teman-teman. Ini udah bagus sih. Oke, udah bagus ya. Kita udah bisa nge-get post data. Oke, seperti itu. Nah ini basic backend udah cukup ini aja sih sebenarnya teman-teman. Mau belajar apa? Mau belajar Python gitu untuk backend misalnya, untuk Node.js dan sebagainya. Cukup teman-teman, yang penting bisa bikin 5 endpoint ini udah sangat bagus sih. Udah sangat bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman bikin endpoint untuk get product gitu ya. Oke, salah ya. Nah, teman-teman bikin endpoint untuk get product, teman-teman bikin endpoint untuk get product yang ada parameternya nih seperti ini. Lalu teman-teman bikin endpoint untuk ngirim form gitu ya, seperti ini, ngirim post data gitu ya. Lalu teman-teman bikin endpoint untuk update seperti ini contohnya. Ini udah bagus teman-teman. Terakhir untuk delete. Nah, untuk delete ini harus ada ID-nya sih. Kita masukin ID-nya ya. Kita masukin ID-nya, ini ada yang kurang nih. Dari endpoint delete-nya, tapi tenang, gak usah panik. Kita udah tahu caranya ya. Kita udah tahu caranya untuk nge-get ID-nya. Ini pakai c titik param ya. Sudah nice ya, kita sudah tenang sekarang. Oke, kita kita tes dulu ya yang delete-nya. Kita pastikan ini jalan sih, oke. Kita pastikan ini jalan. Ya, kita tes. Boom. Nice. Good. Good job. Ya, sudah sangat bagus teman-teman ya. Saya katakan sangat bagus kenapa? Karena ngomongin back end tuh intinya tuh ini gitu. Intinya teman-teman bisa bikin routing yang kayak gini nih udah sangat bagus gitu. Sisanya ya inilah, sisanya teman-teman baca dokumentasi aja gitu, kayak cara get data dari database-nya gitu. Itu sih inilah bisa dipelajarin ya dari dokumentasi gitu. Oke. Nah, supaya keren, bukan supaya keren sih, supaya apa? Supaya tutorial ini lebih realistis, oke. Kita coba implementasi back end yang nyata gitu ya. Back end yang nyata. Oke. Gimana nih? Nah, makanya itu next kita coba konekin endpoint yang udah kita buat nih ke database. Oke. Di sini saya udah database-nya kebetulan udah ada. Oke, kebetulan udah ada. Kita pakai ini ya. Kita pakai yang di apa? Kita pakai database yang kita pakai di materi sebelumnya ya. Oke. CD demo ya, demo ya. Oke, demo. Saya buka. Kita buka dulu projectnya ya. Wait. Halo Bang, halo Mas Fajar, halo semuanya. Halo Mas Kirito nih. Anim ya, Kirito ya. Cara konfigurasi Gamu LC buat yang pakai WiFi gimana? Oh, saya udah lama tuh nggak main itu. Lihat aja dokumentasinya ya. Lihat aja dokumentasinya. Mungkin itu sih, mungkin dia semacam kayak apa? Kayak memastikan tuh IP-nya itu bisa di-share, bisa diakses ke jaringannya sih. Itu sih yang penting ya. Kalau pengen akses Gamu LC ke WiFi gitu. Menurut hemat saya begitu. Tapi lihat aja, baca aja dokumentasinya ya guys ya. Oke. Di tempat kerja pegang, buka ya sambil buka ini ya teman-teman ya. Di tempat kerja pegang mobile atau web? Saya kalau di tempat kerja pegang mobile sih.
Tapi kalau freelance ya banyak otak-atik web kayak gitu sih. Dan serunya saya pure benar-benar mobile sih teman-teman. Nggak ngotak-atik back end sih kalau di tempat kerja ya. Tapi kalau freelance ya kita sesuai inilah, sesuai apa? Sesuai request ya, sesuai request klien kayak gitu sih. Oke. Nah, ini kita udah ada database produk ya teman-teman. Udah ada database produk yang kita buat sebelumnya, oke. Nah, ini udah ada beberapa datanya ya. Pas lagi gigi dan pas lagi gigi dewasa gitu ya, oke. Nah, sekarang kita mau apa namanya? ngeget 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 produknya nih, tapi dari database gitu. Itu ya yang mau kita lakuin ya. Oke. Tapi mungkin saya jawab pertanyaan dulu dari TikTok, kayaknya agak banyak nih pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ya. Tapi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Yang mau kita bikin, kita pengen get produk, tapi beneran data produk dari database kayak gitu. Kalau ini kan masih dummy, ya nggak? Oke, kayaknya kita udah bisa kembali nih. Kita bisa kembali ke rute kita malam ini, oke. Karena saya menemukan sesuatu yang keren ya, Silverworm ini. Dia untuk mempermudah kita untuk melakukan apa ya, query ke database ya teman-teman ya. Dan dia udah ada fitur migrasinya kayak gitu. Oke, so langsung aja kita coba Silverworm ini ya. Oke. Nah, untuk nge-get produknya tuh ternyata gampang banget nih teman-teman. Kayak gini doang. Wah, gila sih. Gila banget sih ini. Oke, sudah. Ya sudah, kita coba aja ya. Saya bikin dulu var product. Nah, kayak gini, oke. Ini kita udah nge-get product dengan ID 1 ya. Oke. Oke. Dengan ID 1 berarti ya. Kita coba tampilin ya di sini. Ini saya ganti jadi message aja. Oke. Kita mulai real nih sekarang nih. Oke. Ini saya mau langsung aja kali ya. Bisa nggak langsung? Oke. Gini aja. ID, oke. Seperti ini. Apakah saya harus seperti ini? Saya pengen ini loh. Saya pengen return map sih di sini. Tapi ini error ya. Kenapa nih? Missing koma. Oke, missing koma. Missing koma di situ apa di sini? Saya kasih koma di sini, nggak mau. Oke, kenapa nih? Missing before new line code. Oke, saya kasih koma. Oke, ini ya. Ini mungkin coba Jin return map golang gitu ya. Get like. Oke, kita lihat ya. Kita baca dokumentasi lagi gitu. Karena saya nggak hafal nih kodenya. Untuk di sini di Jin message, oke. Jin ha Oke. Kita coba ya. Jin titik H. Oke, harus pakai Jin titik H ya. Bikin map nih ya. Saya nggak tahu why. Why harus pakai Jin titik H. Oke, ini nggak umum sih sebenarnya. Nggak umum sih. Tapi kita ikutin aja ya. Kita lagi belajar. Kita harus mengkosongkan pikiran kita. Oke. Saya mau ambil produk name-nya. Oke, lalu ada price ya teman-teman. Ada price-nya. Price. Oke, lalu ada description ya teman-teman. Description, oke. Kita panggil aja description. Nah, seperti ini ya. Kita coba, kita tes ya. Kita tes endpoint kita. Ya, kita jalanin. Oke, kita jalanin. Oke, kita jalanin ya. Go, saya pakai Notepad ya. Exec go run main.go. Oke, kita coba ya endpoint-nya ya. Nice. Wah, senang sekali nih. Akhirnya kita bisa kembali ke rute kita, teman-teman. Setelah mengalami trouble tadi ya. Kita coba, oke. Nice. Bagus. Di sini kita udah bisa get dengan ID 1, tapi sayangnya ini nggak ada nih ya. Datanya nggak ada nih kayaknya. Oke. Kayaknya datanya ini nggak ada. Yang ID-nya itu 1.
Kita coba buka ini, buka MySQL kali ya. Hmm. React. Saya nggak pakai React sih sebenarnya, cuman eh masalahnya mungkin di mana kali ya? Masalah belajar itu di mana? Nanti mungkin saya bisa kasih solusi yang spesifik ya. Kayak gitu sih. Sorry tadi mau ngapain ya? Oh iya, ada loh ID satu. Kenapa ini nggak muncul ya? Kayaknya permasalahan ini sih. Permasalahan apa? Ini kita hapus dulu ya supaya nggak gagal fokus nih modelnya yang ini, yang lama tadi tuh. Oke. Nah ini kenapa nggak bisa nih? Saya pengen get product, oke. Yang first produk pertama dengan ID satu, oke. Ataukah di GOM ini saya harus ini ya setting primary key-nya? Kayaknya saya harus setting primary key-nya ya. GOM primary key, oke. Primary key, primary key, oke. GOM titik dua, titik dua. Oke, seperti itu teman-teman. Kita ikutin aja ya. GOM titik dua primary key, primary key. Oke. Primary key. Sambil nunggu mungkin saya jawab ya yang tadi ya. Belum mulai ya. Itu sih masalahnya mungkin gimana? Mungkin masalah di arsitektur kali ya. Mungkin masalah di arsitektur sih. Paling bagus ini loh, paling bagus kalau belajar sesuatu cobain ini dulu sih, cobain aplikasi example code-nya yang udah jadi sih. Itu lumayan membantu ya, lumayan membantu untuk belajar sih. Wah, ada Mas Mager ngulik nih. Mas Kresna ya. Malam Mas Kresna. Oke, kita tes lagi ya endpoint produknya. Iya, ya, ya, ya. Produk deleted add in where clause. Wow. Kok ada deleted add ya di sini? Oke, thank you kopinya Mas Mager ngulik. Ya, masih penasaran nih. Ini kok dia kok ini ya? Harus ada deleted add-nya ya. Oke. GOM. Atau kita harus migrate dulu ya. Kita migrate dulu kali ya. Auto migrate, oke. Migrate. Kita coba pakai auto migrate ya. Ini belum kebaca nih database-nya nih. Oke, kita coba ya. Bisa ini. Bisa nih, aduh. Oke juga nih, mau connect ke database lumayan lama ya, memang waktunya. Ya sudah. Oke, kita udah nemuin solusi. Solusinya pakai Gong. Nice. Ya, masih digolang. Masih digolang. Eh jadi sekarang kita mau ini loh, mau konekin uh, routernya ke database kayak gitu sih ceritanya, oke? Nah sebelumnya kan kita udah jadi ya sebenarnya endpoint itu, endpoint untuk get produk, untuk read dan sebagainya gitu. Tapi uh, cara nge-get ke database-nya tuh tadi agak rumit ya teman-teman ya, agak rumit. Jadi solusinya supaya gampang ya, kita pakai GOM gitu. Ini tuh ORM-nya di Golang sih, ORM-nya di Golang, oke. Nah, cara connect-nya gampang, cara connect-nya seperti yang di atas ini, oke. Nah, ini diisi field ini sih, uh, field teman-teman ya di database seperti ini. Ini udah connect, oke, ini udah connect. Lalu saya udah coba tes ya, saya udah coba tes seperti ini, ngebaca data produk dengan ID 1, oke. Hasilnya oke sih, muncul nih, oke.
So ya kita lanjut lagi, kita lanjut lagi. Fokus lagi ke materinya, kita aktifin ya endpointnya yang udah kita buat. Let's go. Pertama-tama install dulu GROM-nya, lihat tutorial, lalu bikin model. Bikin modelnya seperti ini. Oke, bikin model. Setelah bikin model, connecting ke database-nya. Connecting ke database-nya seperti ini. Oke. Seperti ini. Sebentar. Wush. Apa nih? Ini menit berapa nih? Saya catat dulu ya menitnya. Takut ini nih. 237. Oke, 237 ya. Supaya di-cut jadi hasil recordnya nggak terlalu panjang. Oke, pertama-tama install GROM, bikin model seperti ini ya teman-teman ya. Lalu connect ke database seperti ini, lalu panggil auto migrate seperti ini. Oke. Nah, cara nge-get semua data produk itu seperti ini. Nah, ini tuh nanti DB Find ini akan mengambil semua data di tabel produk, ditaruh di array products kayak gitu. Nah, ini langsung bisa kita tampilkan seperti ini ya. Kita coba ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah bagus sekali ya. Oke. Sip. Sekarang saya lanjut ke endpoint berikutnya. Saya pengen get product dengan ID. Oke. Nah, di sini ini pakai kode yang sebelumnya sih sebenarnya. Kita coba kita coba aja di sini. Nah, ini bedanya di sini kayak gini teman-teman. Ini nggak pakai array ya. Ini langsung find. Kita lihat contekannya dulu ya. Oke. Kita pengen cari produk dengan ID 1. Oke. First ya, DB first. First product seperti ini 1 ya. Ini berarti mencari produk dengan ID 1, oke. Lalu udah dapat produknya, kita masukin ke data ya, teman-teman. Masukin ke data, cara masukinnya pakai gin.h, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, oke. Nah, ini isinya apa? Isinya kita ikutin aja sih yang ini nih. Yang di bawahnya ya. Kita pengen nge-return. Oke, kita pengen nge-return seperti ini teman-teman. Ada price, ada product name, ada ID-nya ya. Oke, seperti ini, nice. Oke, ada error. Gimana errornya? Kita lihat ya. Ini kurang koma doang sih. Sip. Kita coba ya. Tapi saya pengen ambil ini sih param ID-nya. Cara get paramnya tadi gimana ya? Pakai C param ya. C param ID. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Kita save, kita allow, kita get ya coba. Saya pengen get produk dengan ID 1 ya. Send. Nah. Oke. Oke. Gak jalan. Satu nggak ada lah. Satu nggak ada loh. Padahal ada ID-nya 1. Oke. Di mana salahnya? Kita lihat lagi. Balik lagi ke main.go-nya. Oke. Nah. Mana nih? Nah ini kenapa post form? Aduh, salah nih guys. Bukan di sini ya. Ini salah nih. Ini ngambilnya dari produk ID. Oke, ini produk titik. By the way, ini Golang bagus ya. Dia nggak ngebalikin nol ya. Keren. Saya nggak tahu deh emang dia seperti itu atau gimana gitu ya. Product description. Nah, seperti ini ya. Kita save. Kita save. Kita tunggu ya. Golangnya lagi melakukan building. Kita allow. Kita tes ya. Yang ini endpointnya udah jalan sih ya. Nice. kita get ini produk 1, ini produk 2. Oke. Nice. Sekarang saya mau create. Oke, saya mau create produk baru di Golang. Oke, gimana caranya? Sip. Caranya kita lihat nih. Dia ada fungsi create-nya nggak? Ada ya, ada fungsi create-nya. Caranya gini nih. db.create. Oke. So di sini, nah di sini saya tinggal bikin gini teman-teman. Ini bisa gini kan ya?
harusnya ya. Gimana sih dia nulisnya? Oke, kayak gitu ya. ID-nya, oke, nggak ada ID-nya dong. Product name, saya ngambil dari si post form. Oke, nice ya. Terus saya ngambil price. Saya ambil juga description. Description seperti ini. Sip. Apa yang kurang? Si post form. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Post form. Post form. Oke, ini harus di convert ya teman-teman jadi integer ya. Jadi saya cari keywordnya string to integer golang. Oke. Atoi sih udah bener nih. Atoi. Apa yang salah? Atoi var oke. Oh, dia minta error ya. Oke, berarti gini aja nih. Price dari 2 sama dengan R oke. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Harus pakai R. Harus di handle errornya. Price. Oke. Ini errornya harus di handle ya. Yaudah, kita save aja. Kita save aja. Nah seperti ini saya mau nyimpan product name, price sama descriptionnya aja, oke. Untuk datanya, taruh dulu ya. Oke, untuk datanya di sini saya mau masukin misalnya gudang garam filter 15, harganya 30. Oke, sip, kayak gini aja. Kita coba ya. Kita coba send. Oke, nice. Apakah udah ada di sini? Oke, udah masuk ya teman-teman ya. Nice. Endpoint untuk read-nya udah jalan nih teman-teman. Oke, endpoint untuk read-nya udah jalan. Oke. Jadi udah 3 endpoint yang jalan nih untuk get product ini udah muncul, get product single item udah muncul ya. Lalu untuk create produk baru ini juga udah muncul nih, mie instan, mie Indomie misalnya. Kayak gini. Oke, ini udah muncul, tapi ini nggak perlu sih. Balikannya ini nggak perlu nih. Ini saya kosongin dulu aja ya teman-teman. Nah, kita kayak gitu aja balikannya. Sekarang kita mau bikin untuk endpoint ngeget update ya. Endpoint untuk update, oke. Nah, yang ini teman-teman. Ini belum kita isi ya. Field-fieldnya apa aja? Saya pakai product name, price sama description aja dulu, oke. Kita isi formnya product name misalnya dijadiin mie sedap gitu ya. Mie sedap soto. Lalu ada price-nya misalnya 50, oke lah. Description misalnya strip gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi kita akan mengupdate ya, bikin endpoint update yang ID-nya tuh 1 gitu. Misalnya kayak gini. Oke. Kita coba aja, kita coba. Belum bisa kita coba dong. Kan belum kita buat nih kodenya, oke? Kita buat dulu ya teman-teman ya kodenya. Wah, ada Mas Bahri nih. Selamat malam Mas Bahri. Apa kabar? Oke, kita coba bikin query-nya seperti apa. Ini sih sebenarnya teman-teman bisa copy yang ini sih, yang DB create ini nih, bisa di copy, oke? Tinggal copy aja sebenarnya. Ini kita copy ke sini, oke? Kita copy ke situ, oke? Terus kita pengen ngapain? Ini kita pengen update ya. Kita lihat nih referensinya, cara update-nya gimana, oke? Kan kita belum tahu nih cara update-nya gimana. Oke. Cara update-nya update product price itu 200. Saya pengen pakai where sih. Product oke. Update where. Gom. Update where. Bisa nggak? Oke, oh ya, di search dulu ternyata ya. Dia konsepnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita search, kita get produk yang mau diupdate, baru di save ya. Oke, kita ikutin aja. Kita nggak usah banyak komplain. Nanti kita jadi nggak paham nih. Oke, kita ikutin aja cara mainnya. Di sini saya get dulu ya. Saya get dulu produk yang mau diupdate. Oke,
Oke. DB first product ngambil ini ya parameter ID. Oke. Di sini udah ada di produk. Udah ada di produk sih. Oke. Sekarang kita update nih teman-teman. Cara update-nya gini. Product name. Oke. Product name-nya kita ambil dari data yang di ini ya, data yang dikirim ya. Post form, oke. Post form product name. Oke. Masukin price description. Seperti ini. Description, oke. Dan price-nya. Sip. Kayak gini, oke. Nah, ini ya, dia error karena dia minta hasil konversi ya. Ya sudah kita buat. Ini saya nggak pengen handle sih errornya. Apa bisa pakai underscore ya? Bisa nggak pakai underscore ya? Kita coba aja. Nice. Bisa pakai underscore teman-teman. Pakai underscore aja lah. Saya nggak pengen handle errornya gitu. Entah kenapa terlalu mewah banget sih kalau di handle di sini gitu ya. Oke. Price-nya kita ambil dari sini ya teman-teman ya. Nah dari situ. P-nya gede ya, kita ikutin aja. Dia minta P-nya besar, oke. Nah terakhir kita save. Cara nge-save-nya gini. Nah kayak gitu teman-teman. Ini udah update sih teman-teman sebenarnya. Nah ini cara update-nya seperti ini ya ternyata ya. Jadi di get dulu, diambil dulu produk yang mau diupdate, dimodifikasi, baru di save. Oke. Setelah itu di sini saya mau ngapain ya? Oh ya, di sini saya tampilin ID-nya aja kali ya. Product.id. Nah, kayak gitu. Kita ngebalikin ID aja, oke? Kita save. Nice, kita save. Kita tes ya. Ini lagi building, kita tungguin aja. Apakah harus di-allow terus? Oke, kita update teman-teman ya. Kita liatin data yang ada, ID-nya berapa. ID-nya 1 ya. Saya pengen update pasta gigi dewasa nih. Yang ID-nya 1 pengen saya update jadi misedap.com. Kita send. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, udah ke-update ya teman-teman ya. Bagus ya. Udah ke-update. Nice. Sekarang terakhir kita bikin endpoint untuk delete-nya nih teman-teman. Untuk delete dari database-nya. Oke, kita lihat nih dokumentasinya. Ini dokumentasinya sangat bagus teman-teman. Saya senang sih nih si GROM ini nih. Oke. Implementasinya cukup gampang. Oke. Nah ini untuk delete ternyata db delete langsung aja gitu ya. Berarti itu seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Langsung kita delete nih dengan ID c param ID. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Nice ya. Ini pesannya ini. ID yang di delete boleh lah ya. ID yang di delete boleh kita. Apakah harus define dulu? Kayaknya nggak harus define dulu ya ini. Iya, nggak harus define dulu. Ya sudah, kita nggak usah define. Nggak usah define, langsung delete aja. Save. Oke, nice ya. Kita udah sampai yang terakhir nih guys. Oke, untuk materi golang. Oke. Nanti mungkin terakhir saya review ulang ya sedikit dari awal tadi kita seperti apa. Nah seperti ini kita coba ya delete-nya. Saya mau delete yang jangan ke 1 sih. Yang ini ID 1 kali ya. Kita delete yang ID 8 aja nih, mie Indomie. Oke. Kita delete 8, send. Oke, kita lihat apakah udah kehapus. Oke, udah kehapus teman-teman ya. Udah kehapus ya yang tadi ya. Bagus. Kita lihat ya di user interface adminnya. Tentunya udah berubah dong ya. Kenapa nih agak lama nih si Voyager-nya? Apakah kita terlalu ekstrim membuka browser Windows-nya? Thank you mawarnya Mas Bahri. Oke, nah udah masuk ya teman-teman ya. Kalau dari user interface ini udah masuk nih Indomie. Oke, kita coba ini ya. Kita coba bikin lagi baru
sesuatu ya. Misalnya ini saya mau bikin mie goreng 45 gitu ya. Kita send harganya 41 lah ya. Descriptionnya ini mie goreng gitu ya. Kita send, masuk, kita lihat di Voyager ya, halaman adminnya. Mie mana nih? Mie Indomie goreng 45. Oke, sudah masuk teman-teman ya. Indomie goreng. Ini salah nih. Description salah. Dia nggak mau nih. Saya coba tes lagi mie goreng 451 ya. Oke, nice. Ternyata udah ya, udah masuk nih teman-teman. Mie goreng 451 yang kita kirim lewat Go gitu ya. Ini udah masuk ke sini. Oke. Nice ya. Udah masuk ke user interface yang kita buat dengan Voyager. Oke. Ini udah bagus teman-teman. Udah bagus. Oke. Wah, thank you nih barbel. Barbelnya nih, Mas Bahri. Gokil nih dikasih barbel. Oke, ini udah bagus. Kita review ulang apa yang kita pelajarin hari ini. Oke. Tadinya saya pengen langsung ke framework sih, tapi tadi ada request ya, ke basicnya dulu. Ya sudah, kita udah belajar basicnya. Oke, materi hari ini tadi kita belajar golang. Oke. Belajar golangnya, belajar basicnya di mana? Nah, belajar basicnya di sini. Nah, belajar basicnya di sini. Oke. Teman-teman yang mau belajar basic golang boleh di sini. Oke. Nah, untuk apa yang dipelajarin ya, boleh ikutin roadmap ini sih. Ini roadmap bisa dipakai sih di semua bahasa pemrograman ya, teman-teman ya. Nah, roadmapnya itu seperti ini gitu. Jadi start, belajar bahasa pemrograman, belajar basic ininya, basic pemrogramannya, variable, if, looping, array, dan function gitu ya. Nah, inilah yang kita pelajarin tadi. Lalu lanjut ke framework gitu. Nah, ini kita coba terapkan tadi ya. Ternyata ya bisa gitu. Kita hari ini kita bisa bikin sampai connect ke database malah ya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita belajar variabel tadi di awal, kita belajar variabel, belajar operator aritmatikanya, udah belajar if-nya, list array, looping, dan function-nya. Oke. Belajarnya bisa di sini, silahkan. Teman-teman mau dibaca semua juga boleh, karena ini sedikit doang ya. Ini cuma sedikit sih, termasuk sedikit ya teman-teman ya. Oke. Lalu tadi setelah kita belajar basic, kita cari framework yang terbaik 2022. Oke. Ternyata dari beberapa referensi itu framework yang terbaiknya itu Gin. Oke, jadi kita pakai Gin. Oke. Nah, parameter kita pakai frameworknya yaitu kita pengen yang routingnya gampang gitu ya. Kalau bikin backend kan routingnya tuh perlu ya. Routingnya gampang gitu ya. Lalu manipulasi data dari database-nya gampang. Oke. Seperti itu. Nah, ternyata di Gin itu ya emang routingnya gampang sih ya. Routingnya gampang, tapi manipulasi datanya tuh masih rumit nih. Nah, kita harus perlu bantuan library tambahan namanya itu GOM. Oke. Pakai GOM. Nah, ternyata setelah pakai GOM ini jadi gampang banget teman-teman. Oke. Untuk dilihat, untuk get datanya. Jadi saya sarankan teman-teman nih yang belajar Golang mendingan langsung belajar GOM aja deh daripada bikin query manual gitu. Ini cukup memudahkan teman-teman. Cukup memudahkan kayak gitu. Oke. Cukup memudahkan. Jadi nanti langsung aja belajar Gin sama GOM. Oke. Saya tulis di sini frameworknya Gin, oke, plus GOM ya. Nah, silakan pakai ini aja, oke. Ini Ginnya juga tadi udah kita cari ya di Google. Ini termasuk yang populer ya, nomor 1 gitu di beberapa referensi. Nah, plus GOM, oke. Itu udah bagus banget, oke. Lalu dari Ginnya kita udah bikin rute untuk nge-get data, oke. Nah, rute untuk nge-get datanya ini, oke. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini, oke. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk get datanya, oke. Lalu kita juga tadi bikin untuk get single item ya, get satu produk gitu ya. Nah, codingnya gimana? Codingnya begini. Implementasinya seperti ini. Kita coba lagi ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita nge-get produk dengan ID 2, oke. Lalu tadi kita udah bikin juga rute untuk create produk ya. Nah, seperti ini. Oke. Cara ngambil data dari formnya, dari sini dari formnya. Nah, ini pakai ini ya. post form, oke. Seperti itu. Cara nyimpen ke database-nya seperti ini.
Kalau kita tes ya kesimpan sih ke database tadi ya. Kita tes lagi 45111. Nah, ini udah kesimpan ke database sih, teman-teman. Nah, udah kesimpan ya, oke. Lalu tadi kita bikin lagi endpoint untuk update. Nah, update ini biasain kerjainnya setelah ini sih, setelah create ya, atau setelah get yang ini gitu. Ini kan oke. Setelah create sama setelah get ini gitu. Kenapa? Karena post ini mirip apa ya? Post ini tuh mirip gabungan antara endpoint ini sih, dua endpoint ini gitu. Jadi dia tuh butuh ngeget paramnya. Nah, ini kan teman-teman udah tahu cara get paramnya kayak gini kan. Oke, sama kombinasi yang create ini mirip sih biasanya. Tapi di Golang ternyata nggak ini ya, nggak pakai DB update tuh nggak ada ya. Ada sih. Oke lah. Tapi di sini kita pakai ini ya, kita get dulu produknya lalu kita update. Yang kita pakai di sini seperti itu. Oke. Kita tes ya, kita update dengan ID 1 jadi mie sedap goreng gitu ya. Kita send. Oke, kita lihat ya ID 1 udah jadi mie sedap goreng. Nah, ini endpointnya udah jadi. Oke, ini endpoint untuk update. Lalu untuk delete-nya, nah untuk delete-nya ini gampang juga ya. Cara delete-nya cukup kayak gini, db delete nah seperti ini. Oke. Ini maksudnya delete produk dengan ID sesuai parameter yang kita input. Oke. Kita tes. Kita misalnya pengen hapus ID 11 gitu ya. Oke, kita pengen hapus ID 11. Seperti ini, kita delete. Nah, ini udah jalan teman-teman ya. Kita get ID 11-nya udah hilang. Kayak gitu sih. Oke. Dan next ya. Kita ternyata berhasil menerapkan roadmap sederhananya untuk belajar Golang. Oke. Kalau teman-teman silahkan yang mau coba pakai roadmapnya yang sederhana ini silahkan ya. Bisa. Oke. Tapi gini ya, tapi tetap harus nanti tuh tetap akan perlu baca dokumentasi gitu. Jadikan dokumentasi itu teman baiknya teman-teman sih, kayak gitu sih. Oke. Nah, kenapa saya selalu pakai roadmap ini gitu? Karena tuntutan kerjanya itu harus belajar dengan cepat gitu. Harus belajar dengan cepat gitu. Jadi kayak nanti misalnya ada request mau ada framework baru gitu kan. Nah, kita bisa pakai metode ini gitu untuk belajarnya gitu. Oke, tentunya namanya metode belajar nggak selalu cocok ya untuk semua orang ya. Ada juga kan yang pengen belajarnya tuh detail gitu ya. Ada juga yang pengen belajarnya teknisnya aja nih, teorinya nggak perlu. Nah, kayak model saya begitu gitu. Saya ngerasa perlu teknisnya doang gitu, teorinya nggak perlu. Tapi ada juga yang dia tuh balance ya, belajarnya tuh pengen dua-duanya tuh bisa gitu. Teorinya dapat, teknisnya dapat, kayak gitu sih teman-teman. Oke, seperti itu. Oke. Thanks yang udah join.